Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pada tutorial kali ini kami akan menyampaikan materi lanjutan dengan judul portofolio kerja. Baiklah Bapak dan Ibu guru, mari kita simak dan kita ikuti tutorial berikut ini. Pengertian. Portofolio kerja merupakan semua koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Ya, jadi kompetensi atau mata pelajaran. Mari kita lihat perbedaannya. Contoh pada kompetensi, misalnya pada kompetensi menulis, meliputi semua tulisan siswa baik yang berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final, dan tulisan akhir. Sedangkan untuk mata pelajaran, nih matematika misalnya kelas 7, hasil ulangannya atau kuis, laporan suatu tugas, refleksi atau hasil penilaian diri siswa, dan jurnal atau catatan harian siswa yang masuk pada portofolio kerja atau working portfolio. Selanjutnya, fungsi dari portofolio kerja adalah berfungsi sebagai formatif dan diagnostik untuk mengetahui perkembangan siswa dalam periode waktu tertentu, sebagai refleksi bagi siswa dan masukan bagi guru di dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Ada beberapa keuntungan bagi siswa dengan adanya portofolio kerja ini. Keuntungan untuk siswa mampu mengendalikan pekerjaannya, merasa bangga atas pekerjaannya, merefleksikan strategi, merancang tujuan, dan memantau perkembangan. Sedangkan keuntungan bagi guru, kesempatan untuk memikirkan kembali arti suatu hasil pekerjaan, meningkatkan motivasi mengajar guru, memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Selanjutnya, C. Komponen portofolio kerja. Mari kita bahas komponennya. Pertama, isi dari portofolio. Isi portofolio merupakan bahan atau koleksi relevan untuk kompetensi yang menjadi fokus portofolio. Jadi bahan koleksi atau koleksi yang relevan untuk kompetensi yang menjadi fokus pada portofolio. Hasil diskusi antara guru dengan siswa. Isi portofolio kerja dapat terdiri dari 1. Pengantar, kemudian daftar isi, hasil penilaian diri atau refleksi, jurnal atau catatan harian atau berkala tentang suatu topik. Untuk contoh pengantar, penilaian diri, refleksi dapat dilihat pada slide berikutnya. Mari kita lihat isi dari portofolio tersebut. Ini dia contoh pengantar overview portofolio yang ditulis siswa. Ini dia. Ini kita letakkan mungkin di halaman pertama. Kedua, ini contoh penilaian diri siswa atau refleksi diri siswa. Kita bisa letakkan di halaman kedua. Ini saya mengerti semuanya, saya mengerti hampir semua, saya masih agak bingung, saya tidak mengerti sama sekali. Tinggal di checklist yang sesuai dengan fakta siswa. Halaman ketiga berisi instrumen penilaian diri. Jadi ini di dalam penilaian terhadap hasil pembelajaran materi peluang. Jadi kalau
peserta didik menyilang pada bagian ini berarti tidak suka bertanya, menyilang pada bagian ini suka bertanya, dan seterusnya. Ini termasuk sedang, cukup, dan baik. Selanjutnya ini penilaian diri kemampuan saat siswa melakukan presentasi ke depan. Ya, saya tenang, percaya diri, tidak pernah, kadang-kadang sering. Saya dapat mengontrol gerakan tubuh sehingga tampak alami, tidak canggung, tidak pernah, kadang-kadang sering. Ini bisa dilengkapi oleh guru kepada siswa. Bagian kedua, pengembangan portofolio. Setelah ditentukan dan dipastikan bahwa setiap siswa telah membuat dan memilih berkas portofolio, selanjutnya cara mengumpulkan dan menyusunnya dalam berkas portofolio. Ini harus diperhatikan betul bagaimana cara mengumpulkan dan menyusunnya nanti kalau sudah terkumpul. Kedua atau B, waktu pengumpulannya, kapan dimulai dan kapan akhirnya. Jangan dibiarkan tanpa ada batas pengumpulannya. Kemudian C, hasil kerja siswa perlu diberi tanggal dan waktu, karena peristiwanya kapan itu perlu. Ya. Kemudian agar terjamin mutu pendidikan melalui penilaian portofolio, maka perlu dirumuskan kriteria yang jelas tentang proses dan hasil yang ingin dicapai. Guru dapat menentukan dengan jelas apa saja yang perlu dilakukan oleh siswa, bagaimana melakukannya. Itu untuk menentukan rubrik dari penilaian portofolio. B, berapa lama waktu yang diperlukan. C, prasyarat apa saja yang perlu dimiliki. D, sarana dan prasarana apa saja yang harus digunakan, dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu melengkapinya. Selanjutnya kita lihat lagi bagian ketiga. Di dalam portofolio ini, setelah portofolio tersebut dapat kita susun dengan baik, kemudian perlu adakan pertemuan antara guru dan siswa, portfolio conference. Hal yang paling utama dalam portofolio kerja adalah adanya pertemuan antara guru dan siswa. Ini untuk portofolio kerja. Guru diharapkan dapat mengadakan pertemuan portofolio secara teratur dengan setiap siswa, minimal 2 atau 3 kali selama 1 semester. Minimal 2 atau 3 kali selama 1 semester. Dengan pertemuan ini, guru dapat bersama-sama melihat perkembangan siswa dan memberikan masukan kepada siswa apabila dipandang perlu. Dan hal ini akan menimbulkan keakraban dan rasa simpati siswa terhadap gurunya. Dalam proses ini dapat juga diajukan pertanyaan. Ini beberapa pertanyaan saja yang kami tampilkan. Bagaimana kamu mengorganisasikan portofolio? Kita lihat jawaban dari siswa. Kemudian, mengapa kamu melakukannya dengan cara ini? Bapak Ibu guru silakan lanjutkan pertanyaan selanjutnya untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru untuk perkembangan kemajuan siswa kita. Selanjutnya, guru perlu juga menyediakan buku catatan khusus untuk membuat berbagai catatan portofolio. Dalam buku tersebut dicatat berbagai informasi, misalnya identitas setiap siswa dan perkembangan yang dialami oleh setiap siswa perlu dicatat terus-menerus. Informasi yang dimaksud adalah informasi bisa diperoleh dalam pertemuan portofolio saat bertemu antara siswa dan guru, bisa berupa catatan-catatan khusus yang berkaitan dengan siswa dalam waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Bisa dalam bentuk informasi diagnostik, ya, dan
berbagai informasi lain yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang dialami siswa serta perkembangan pencapaiannya. Selanjutnya, kita lihat lagi yang kelima, portofolio kerja ini juga perlu mengikut sertakan orang tua. Keterlibatan orang tua itu perlu. Penilaian portofolio tidak hanya dititik beratkan pada akhir pencapaian dari bahan-bahan yang dikumpulkan, tetapi juga perlu diperhatikan proses perkembangan yang dialami dan usaha yang dilakukan oleh masing-masing siswa. Pada akhir tahun pelajaran, diadakan pertemuan dengan orang tua atau wali siswa. Jadi pada akhir tahun diadakan pertemuan tersebut. Pada kesempatan tersebut, orang tua wali siswa dapat melihat dan berkomunikasi tentang informasi yang tersedia dalam berkas portofolio anak mereka. Jadi orang tua dapat melihat bagaimana perkembangan kemajuan anak mereka dari setiap halaman pada portofolio akan tergambar hasil kerja anak mereka selama 1 tahun. Dan diberi kesempatan orang tua untuk menanggapinya. Kemudian yang keenam, juga dilibatkan kawan belajarnya, keterlibatan kawan belajar. Secara teratur misalnya 1 atau 2 minggu sekali siswa dapat diberi kesempatan untuk saling bertukar berkas portofolio dengan kawan-kawan sekelas selama kurang lebih misalnya 5-10 menit, jangan terlalu lama. Ya, siswa diberi kesempatan untuk saling melihat dan menuliskan catatan positif atau saran yang membangun atau konstruktif apabila menurut mereka memang perlu dimasukkan tanggapan positif dan saran konstruktif tersebut. Hal ini penting dalam rangka mengembangkan sikap mau dikritik oleh sesama teman. Kemudian yang menjadi hambatan dari penilaian portofolio yang banyak keluhan bagi kita bersama adalah yang pertama, bila guru memiliki kecenderungan untuk memperlihatkan hanya pencapaian akhir, proses tidak terlihat. Yang kedua atau B, apabila guru dan siswa terjebak dalam suasana hubungan top down, hubungan guru di atas, siswa di bawah, maka inisiatif dan kreativitas siswa akan hilang. Jadi kolaborasi tidak bisa terbentuk di situ karena adanya top down, dari atas ke bawah, dari guru ke murid, satu arah. Ketiga atau C, penyediaan format yang digunakan secara lengkap dan detail dapat juga menjebak. Yang keempat, D, menyita waktu dan memerlukan tempat penyimpanan berkas yang memadai bila jumlah siswa cukup besar. Inilah contoh dari berkas portofolio siswa. Selanjutnya, ini indikator sumber informasi untuk penilaian portofolio kerja. Yang indikatornya bisa dari penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, bisa dari tugas terstruktur, PR segala macam, tugas kinerja seperti misalnya produk, proyek dan sebagainya, catatan perilaku harian siswa boleh dimasukkan, kemudian laporan kegiatan di luar sekolah. Nanti dari sini dapatlah kesimpulan penilaiannya.